Dan kalau kita lihat datanya, inflasi Amerika Serikat lagi-lagi memanas, Pak. Apakah dengan memanasnya inflasi Amerika Serikat yang kembali meningkat ini akan mengubah kebijakan dari The Fed sendiri? Oke, kalau kita melihat prediksi para analis global terhadap inflasi di Amerika Serikat, ya, rata-rata mereka masih memperkirakan inflasi Amerika Serikat itu di kisaran 2,9%, 2,8-2,9% akhir tahun 2024 dan turun ke arah 2,3% akhir tahun 2025, dan itu memberi ruang bagi Bank Sentral Amerika, the Federal Reserve, untuk memangkas suku bunga acuannya. Sudah dipangkas ke 4,75 persen ya. Nah, tentunya ada satu faktor yang mengejutkan, yaitu terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ya. Dan kita masih ingat sewaktu tahun 2018 Presiden Trump pada saat itu mengenakan tarif sebesar 25% terhadap impor barang dari China ya. 25%, dan itu dampaknya tentunya inflatoir ya. Dan yang sekarang yang dikhawatirkan adalah jika Presiden Trump nanti betul-betul akan menerapkan tarif impor terhadap produk impor dari China sebesar 60% dan 10-20% negara-negara lain, dampaknya inflatoir di Amerika Serikat, dan itu akan memperlambat laju penurunan suku bunga Federal Reserve. Oke. Artinya dengan kembali terpilihnya Donald Trump, potensi inflasi Amerika Serikat kembali meningkat ini terbuka lebar gitu ya, Pak? Tentunya ada potensi tersebut ya, dan itu dikhawatirkan oleh pasar ya. Kita lihat saja bagaimana walaupun Donald Trump baru dinobatkan menjadi presiden nanti pada bulan Januari 2025, tetapi marketnya sudah bergerak ya, dan kita melihat bagaimana dolar indeks itu sudah naik dari kisaran 100 di akhir September, sekarang sudah 107. Karena para pelaku pasar khawatir jika betul-betul tarif diterapkan, US dollarnya akan menguat ya, dan mata uang emerging markets akan melemah ya. Dan tadi yang kita sempat bahas tahun 2018 waktu Trump mengenakan tarif impor terhadap barang dari China, mata uang China renminbi turun 10%, dan itu berdampak negatif terhadap mata uang negara berkembang lainnya. Oke, dengan adanya potensi inflasi Amerika Serikat kembali menanjak, apakah Anda melihat bahwa memang ruang untuk pemangkasan suku bunga The Fed ini akan semakin mengecil, Pak? Oke, tergantung apakah ancaman atau janjinya Donald Trump itu akan direalisasikan. Ini banyak yang menilai Donald Trump ini memiliki dua sisi. Ya. Di satu sisi adalah sisi nasionalis, ya, di mana America First, ya, dan menerapkan tarif impor untuk melindungi industri di Amerika Serikat. Lalu juga memangkas imigrasi dari luar Amerika ke Amerika untuk melindungi pekerja Amerika Serikat, dan tadi yang Mbak bahas memangkas pajak di Amerika Serikat ya. Jadi dari satu sisi America First dan mungkin at the expense ya dengan beban ke negara-negara lain. Tapi di sisi lain Donald Trump adalah pebisnis gitu ya. Sehingga kalau ada deal yang baik ya dia bisa tutup. Nah, ini sekarang Donald Trump yang mana nih, yang sangat nasionalis, yang akan mengenakan tarif impor yang tinggi, atau a deal maker ya, dalam arti kata wacana tarif tersebut hanyalah dasar untuk negosiasi. Artinya saat ini pelaku pasar juga artinya masih wait and see gitu ya, dengan gimana kebijakan. Pelaku pasar sudah berasumsi bahwa tarif impor akan dikenakan. Ya. Tapi apakah terkait dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed yang diperkirakan akan melambat ini juga akan diikuti oleh Bank Indonesia, Pak Fauzi? Oke. Kalau misalnya mengikuti inflasi saja ya, ruang untuk memangkas suku bunga acuannya Bank Indonesia itu besar ya. Kalau kita ekspektasi inflasi, rata-rata para analis memperkirakan inflasi di Indonesia di kisaran 2,5% akhir tahun ini dan 2,7% di akhir tahun 2025. Sehingga ada ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga acuannya ya. Sekarang 6%, ya mungkin sampai akhir tahun depan ke arah 5%. Tetapi tentunya dalam keadaan seperti sekarang, inflasi bukanlah satu-satunya faktor yang dipertimbangkan oleh Bank Indonesia. Ada faktor kurs. Ya. Kalau misalnya suku bunga acuan BI itu dipangkas, sementara rupiahnya masih rentan,
dampaknya bisa negatif gitu. Apalagi kalau kita lihat hari ini rupiah bahkan sudah menembus 15.900 atau hampir 16.000. Seberapa besar urgensi pemangkasan suku bunga Bank Indonesia? Kembali lagi, kalau misalnya memangkas suku bunga dengan risiko rupiah semakin volatile, ya itu adalah risiko yang besar gitu ya. Karena kalau misalnya rupiahnya melemah terus, otomatis inflasi juga akan naik. Kan harga barang impor juga akan naik dan itu akan meningkatkan inflasi di dalam negeri. Dengan terkait dengan nada The Fed, kemudian ekspektasi terkait dengan China yang beberapa waktu lalu akan memberikan stimulus, apakah ini akan memberikan tekanan lebih lanjut bagi pergerakan rupiah? Kembali lagi ya, kita semua menunggu realisasi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Donald Trump nanti pada bulan Januari. Ini sekarang market masih panik, ya, masih berasumsi bahwa kebijakan ekonominya Donald Trump akan inflatoir, ya, dengan pengenaan tarif terhadap produk impor dari China dan negara lainnya, dengan pemangkasan alur imigrasi ke Amerika Serikat dan pemangkasan pajak di Amerika Serikat. Ini kan yang dari sisi tarif dan dari sisi pajak, ya, itu bisa berdampak inflatoir, ya, karena kalau misalnya pajak dipangkas lalu demand di Amerika itu meningkat dan itu bisa meningkatkan demand pull inflation. Artinya selama 2 bulan ke depan dengan pelaku pasar masih menunggu bagaimana apakah kebijakan Trump betul-betul direalisasikan. Ini akan potensi arus keluar atau capital outflow masih akan berlanjut. Menunggu, tetapi market itu bergerak berdasarkan asumsi dan rumor, ya, belum bergerak berdasarkan realisasinya. Nah, bisa saja realisasinya pemerintah Trump nanti tidak mengimplementasikan ancaman-ancamannya, bisa juga, gitu ya.